Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi saya yang berjudul Stresscan untuk memenuhi mata kuliah pe- pemrograman. Oke, pertama, nama aplikasinya, kita akan membahas konsep dari aplikasinya. Yang pertama itu ada di nama aplikasi, yaitu Stresscan Urbi. Untuk latar belakangnya sendiri adalah aplikasi ini dibangun untuk memantau ataupun merekap ten- mahasiswa tingkat stres ataupun depresi yang dialami oleh mahasiswa UNBI, yang dimana seperti yang dilaporkan oleh BPS pada 2019, eh, 61% mahasiswa tingkat akhir itu, mereka mayoritas terdampak stres ataupun depresi. Kemudian tujuan dari aplikasi ini adalah memungkinkan self assessment stress analisis data agregat dan rekomendasi coping untuk dukungan psikologis diri. Di mana aplikasi ini dapat mengidentifikasi lebih awal tentang gejala-gejala stres yang dialami oleh mahasiswa. Nah, untuk target penggunanya sendiri adalah mahasiswa UNBI yang diutamakan, dan untuk dosen dan juga konselor ataupun pihak lain sendiri merupakan sebagai admin yang berfungsi untuk memantau eh, tingkat stres dari mahasiswa UBK sendiri. Nah, kemudian ada fitur aplikasi yang pertama itu ada login, ada autentikasi berbasis email anonim untuk akses personalisasi, kemudian ada pengisian kuesioner form DASS 42. Untuk DASS itu sendiri adalah form ataupun data mengenai penyakit mental. Kemudian ada dashboard hasil, tampilan skor pribadi, grafik tren, dan tips coping ataupun mengatasi dari penyakit mental itu sendiri. Kemudian ada CRUD, data kelola profil, riwayat tes, dan input faktor stres, laporan analitik admin, generate laporan agregat, misalnya persentase stres per prodi dengan chart trend. Kemudian ada rekomendasi dan juga notifikasi saran konsultasi jika skor tinggi. Eh, Kemudian ada push notifikasi reminder tes mingguan. Nah, kemudian ada untuk eh, dari IRD-nya sendiri, di mana poin utama itu ada 4, yaitu user, laporan, kuesioner, dan juga jawaban. Di mana user eh, akan menjawab, kalau menurut alur IRD-nya sendiri, akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah disimpan atau telah dibuat. Nah, kemudian setelah dijawab, maka akan tersimpan di tabel jawaban, dan kemudian akan dikembalikan lagi kepada user untuk laporannya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian user flow. User flow itu ada di start, login, dashboard, pilih tes stress, isi kuesioner DASS, hitung skor otomatis, lihat hasil dan rekomendasi, kemudian ada opsi untuk simpan riwayat, dan juga yang terakhir adalah logout. Oke, untuk tampilannya sendiri, awal rancangan UI UX-nya agak seperti berikut. Nah, dan untuk kesimpulan dari aplikasi ini adalah Stresscan Urbi menyediakan solusi lengkap self-assessment stres dengan DASS, analitik, dan dukungan mengatasi prevalensi stres tinggi di mahasiswa Indonesia melalui fitur user friendly dan data driven. Oke, mungkin itu untuk penjelasan singkatnya. Dan untuk aplikasinya, sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan aplikasinya mengalami error sebelumnya, dan ketika saya ingin mengembalikannya lagi uh, tidak bisa, ataupun uh, malah mengalami error yang lebih banyak lagi. Jadi saya menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Jadi di sini tuh seharusnya yang bagian list questionnaire itu ada
list-list pertanyaan ataupun ya kuesioner yang berhubungan dengan penyakit mental. Nah, kemudian di bagian setting ini harusnya itu ada bagian pengelolaan aplikasi akun user, dan juga untuk login dan juga register, itu kurang lebih seperti ini. Nah, sebelumnya karena yang dari aplikasinya itu cuman yang terselamatkan cuma segitu, saya juga sudah menyelamatkan dari segi model machine learning yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan random forest, dimana di sini saya sebenarnya masih memiliki modelnya. Jadi mungkin jikalau diberi kesempatan atau waktu yang lebih, saya bisa melanjutkan project ini dengan lebih matang dan lebih baik juga. Dimana dapat kita lihat di sini di data case-nya itu tuh ada klasifikasi dari depresi, anxiety, stress dan juga stress. Nah, seperti berikut, dimana dengan data tes yang diberikan menunjukkan bahwa untuk yang mengalami depresi sendiri itu tuh masih berada di angka yang cukup aman, tetapi sedikit lagi akan melewati batas aman, dimana itu di 49%, dan juga untuk anxiety juga sama, ada di angka 45%, dan dari akurasi stresnya sendiri itu ada di angka yang cukup mengkhawatirkan, yaitu di 77%. Nah, mungkin ini sekilas gambar dari model yang akan saya gunakan untuk aplikasi saya ketika saya sudah memperbaikinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.